Hampir semua orang tuh pernah malas. Mau seproduktif apapun seseorang, pasti ada momen di mana badan tuh rasanya berat banget, pikiran gak mau gerak, dan hati kadang berkata, ya udahlah ntar aja dulu. Entah itu karena kita malas bangun pagi, malas ngerjain tugas, malas olahraga, atau bahkan malas balas chat orang lain. Jadi sebenarnya malas itu bukan sesuatu yang aneh ya. Itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Yang sering gak kita sadari, malas itu bukan cuma soal kurang niat atau kurang disiplin. Di dalam tubuh dan otak kita, ada sistem yang memang cenderung memilih jalan paling nyaman. Otak manusia secara alami itu suka menghemat energi. Kalau ada pilihan antara nonton video lucu 5 menit atau ngerjain laporan yang butuh fokus 1 jam, otak kita biasanya akan dorong kita ke pilihan yang lebih ringan dan menyenangkan. Coba perhatikan kebiasaan sehari-hari. Misalnya, kamu udah niat mau belajar atau bekerja nih. Laptop udah dibuka, buku udah ada di meja, tapi tiba-tiba muncul keinginan untuk cek Instagram sebentar aja. Awalnya sih cuma 5 menit, lalu jadi setengah jam, terus tanpa sadar 1 jam udah habis. Ini bukan karena kamu bodoh atau nggak punya masa depan, tapi karena otak kita memang lebih tertarik pada kepuasan instan daripada hasil jangka panjang. Selain itu, kondisi fisik juga sangat berpengaruh. Saat kurang tidur, makan gak teratur, atau terlalu lelah, rasa malas muncul lebih cepat. Pernah nggak ngerasa kalau hari Senin tuh rasanya berat banget? Karena kita sebelumnya begadang. Badan memang masih bisa dipaksa gerak, tapi otak seperti kehilangan tenaga untuk berpikir. Akhirnya, semua hal terasa berat dan kita jadi menunda-nunda. Ada juga faktor emosional. Kadang kita malas bukan karena kita nggak mau, tapi karena takut. Takut gagal, takut hasilnya nggak bagus, atau takut dikritik. Misalnya aja mahasiswa yang udah berbulan-bulan nunda skripsi. Bukan karena dia nggak peduli ya, tapi karena setiap kali buka file skripsi, muncul rasa cemas. Gimana kalau nanti salah? Gimana nanti kalau direvisi? Gimana nanti kalau dimarahin dosen? Akhirnya menghindar, rasa lebih nyaman daripada menghadapi ketidakpastian. Menariknya, rasa malas sebenarnya punya fungsi. Dalam batas tertentu, malas itu bisa seperti alarm kita, yaitu bisa memberi sinyal bahwa tubuh dan pikiran itu butuh istirahat. Kalau kamu habis kerja seharian, lalu malamnya ngerasa sangat nggak mau banget buka laptop lagi, itu bukan berarti kamu lemah, bisa jadi tubuhmu itu memang butuh berhenti sebentar. Masalahnya bukan pada malasnya, tapi ketika rasa malas dijadikan alasan untuk berhenti terlalu lama. Masalah mulai muncul saat malas berubah jadi kebiasaan. Ketika nunda-nunda tuh jadi pola hidup. Misalnya selalu ngomong, besok aja deh mulai dietnya, tapi besoknya diulangi lagi. Atau suka bilang, ntar aja deh daftar usahanya. Sampai bertahun-tahun berlalu, nggak ada tuh yang benar-benar dimulai. Di titik ini, malas bukan lagi soal istirahat, tapi sudah jadi penghambat pertumbuhan diri. Di lingkungan sosial, malas juga bisa muncul dalam bentuk lain. Contohnya kerja kelompok. Pernah nggak sih kamu dapat teman sekelompok yang jarang muncul, tapi waktu presentasi ikut tampil? Itu tuh bukan cuma soal etika ya, tapi fenomena yang sering terjadi. Ketika tanggung jawab dibagi, sebagian orang merasa usahanya tidak terlalu terlihat, jadi memilih lebih santai. Akibatnya, beban jatuh ke orang yang lebih peduli. Terus, gimana sih caranya ngurangi rasa malas? Pertama, jangan mulai dari target yang besar yang bikin stres. Banyak orang tuh gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena targetnya terlalu tinggi. Misalnya nih, mau olahraga 1 jam setiap hari, tapi akhirnya nggak konsisten. Lebih baik mulai dari 10 menit yang konsisten. Otak lebih mudah menerima tugas kecil daripada tugas besar yang terasa berat. Kedua, atur lingkungan. Kalau kamu mau fokus kerja tapi HP selalu di sampingmu, jangan heran kalau fokusmu nanti bocor. Coba letakkan HP agak jauh, matikan notifikasi, atau buat ruangan kerja yang lebih rapi. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku, seringkali tanpa kita sadari. Nah, yang ketiga, jangan menunggu motivasi. Banyak orang yang berpikir harus semangat dulu nih baru mulai. Padahal, seringkali yang benar justru sebaliknya. Mulai dulu, baru semangat datang belakangan. Contohnya orang yang malas olahraga. Kalau nunggu mood bagus, ya nggak pernah mulai. Tapi kalau sudah pakai sepatu dan jalan 5 menit, biasanya badan ikut panas dan lanjut dengan sendirinya.
Keempat, rawat kondisi tubuh. Tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, makan yang teratur, dan bergerak ringan-ringan aja. Terdengarnya sepele, tapi dampaknya emang besar. Otak yang segar itu jauh lebih mudah fokus dibandingkan otak yang kelelahan. Nah terakhir, ubah cara memandang malas. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri setiap kali merasa nggak produktif. Lebih baik tanya, aku capek atau emang lagi butuh istirahat? Atau aku nunda karena malas atau karena takut gagal? Dengan memahami penyebabnya, kita bisa mencari solusi yang lebih tepat. Pada akhirnya, malas bukan musuh yang harus dibenci mati-matian, guys. Ini adalah sinyal. Kadang sinyal bahwa kita butuh istirahat, kadang sinyal bahwa ada ketakutan yang belum kita bereskan. Yang penting bukan menghilangkan rasa malas sepenuhnya, karena itu hampir mustahil. Yang penting adalah belajar mengelolanya, supaya rasa malas tidak mengendalikan hidup kita. Saya Alwi Al Habib, sampai jumpa.